Kali ini kita akan membahas mengenai transkripsi RNA, di mana proses transkripsi RNA ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap inisiasi, tahap elongasi, dan juga tahap terminasi. Tahap inisiasi ini sebetulnya diawali dengan proses melekatnya RNA polimerase kepada daerah promotor region atau daerah promotor, di mana daerah promotor ini biasanya sekitar 40 sampai 60 base pair ukurannya. Nah, ketika RNA polimerase ini sudah melekat kepada daerah promotor atau sudah mengenali daerah promotor, maka kemudian nanti akan terjadi proses transkripsi dan nantinya akhirnya ketika ketemu dengan daerah terminasi atau untuk menghentikan proses transkripsi, maka proses transkripsinya akan berhenti. Kemudian di transkripsi ini yang akan kita buat itu ada 3 jenis RNA. Yang pertama itu adalah tRNA, kemudian rRNA, dan juga mRNA. Jadi ada 3 RNA yang akan kita buat. Nah, proses transkripsi pada prokariotik dan eukariotik itu berbeda, di mana prokariotik itu menggunakan satu enzim saja, sedangkan eukariotik itu menggunakan 3 jenis enzim yang berbeda untuk membuat 3 jenis RNA. Nah, untuk prokariotik kita membutuhkan RNA polimerase holoenzim. Jadi ada RNA polimerase holoenzim. Jadi nanti RNA polimerase holoenzim inilah yang nanti membantu proses transkripsi pada prokariotik, di mana RNA polimerase holoenzim ini dia ada 2 bagian. Yang pertama itu subunit sigma. Nanti subunit sigma ini berfungsi untuk berikatan dengan promotor. Kemudian dia ada core enzim namanya. Nah, core enzim ini nanti yang akan melakukan proses sintesis dari RNA tersebut. Oke, ini dia subunitnya sudah berikatan atau sudah mengenali daerah promotor. Kemudian nanti ke satuan dari RNA polimerase ini jadi subunit sigma ini dan core ini sebetulnya satu bagian ya. Kemudian nanti ketika subunit sigma ini berikatan, secara otomatis daerah core-nya juga nanti akan melekat pada DNA tersebut. Kemudian RNA polimerase inilah nantinya yang akan memperbanyak daerah core ini, yang akan memperbanyak atau membuat RNA yang kita butuhkan. Nah, di bagian core ini terdiri dari subunit alfa-alfa, beta-beta, dan juga ada omega yang fungsinya berbeda-beda. Nah, jadi kita ulangi kembali bahwa untuk prokariotik itu dia hanya butuh satu enzim saja, yaitu RNA polimerase holoenzim untuk membuat tRNA, rRNA maupun mRNA. Oke, untuk eukariotik itu berbeda sebetulnya. Jadi untuk eukariotik kita butuh 3 jenis enzim untuk membuat 3 jenis RNA. Nah, yang pertama itu adalah RNA polimerase 1. RNA polimerase 1, kemudian ada RNA polimerase 2, ada RNA polimerase 3. Nah, RNA polimerase 1 ini dia dibantu oleh transcription factor. Kalau tadi RNA polimerase holoenzim itu akan berikatan dengan subunit sigma. Kalau ini RNA polimerase 1 ini nantinya akan berikatan dengan transcription factor namanya. Jadi nanti dia unik ya, transcription faktornya ini dia khusus nanti akan mengenali daerah promotor yang akan mentranskripsikan RNA ribosomal. Sehingga nantinya ketika sudah berikatan transcription factor ini, maka secara otomatis RNA polimerase akan bisa membuat atau mensintesis
RNA yang kita inginkan. Nah, apa jenis RNA yang dihasilkan dari jenis RNA polimerase 1 ini? Yaitu adalah RNA atau ribosomal RNA. Nah, begitu juga dengan RNA polimerase 2 ya. RNA polimerase 2 juga memiliki transcription factor. Nah, RNA polimerase 3 juga ada transcription faktornya. Transcription faktor dari RNA polimerase 1, 2, dan 3 tentunya berbeda-beda karena mereka mencari hal-hal yang berbeda. Nah, kemudian tentunya ketika mereka mencari daerah promotor yang berbeda, pastinya jenis RNA-nya juga berbeda. Nah, untuk RNA polimerase 2, ya, jenis RNA yang dia hasilkan adalah messenger RNA, sedangkan untuk RNA polimerase 3 yang RNA yang dihasilkannya adalah tRNA atau transfer RNA yang nantinya akan bermanfaat atau kita gunakan dalam proses sintesis protein. Nah, sekarang mari kita lihat proses bagaimana animasinya suatu proses transkripsi itu berlangsung. Kita sebelumnya sudah membahas juga bahwa yang akan kita transkripsikan itu adalah gen. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada gen, kemudian ada daerah promotor dan juga ada daerah terminator. Tadi kita sudah sebutkan bahwa promotor itu tempat proses nantinya proses transkripsi itu diawali, dan terminator itu pastinya tempat proses transkripsi itu selesai dibuat. Nah, endingnya sebetulnya kita akan membuat RNA yang nantinya akan kita manfaatkan untuk pembuatan protein. Nah, ini adalah sekilas kita akan membahas mengenai transkripsi. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa ada beberapa jenis RNA yang akan kita gunakan. Nah, tapi nanti di sini tahap pertama untuk proses pembuatan RNA ini adalah yang pertama tadi kita sudah sebutkan bahwa semua baik itu prokaryotik maupun eukaryotik itu membutuhkan RNA polimerase. Dan ada 3 tahap sebetulnya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu tahap inisiasi, elongasi, dan juga tahap terminasi. Nah, ketika RNA polimerase itu sudah berikatan dengan promotor, maka nanti RNA polimerase itu akan memisahkan kedua untai DNA itu sehingga nanti asam nukleat itu dapat masuk ke dalam komplemennya itu, dimana kita tahu bahwa adenin itu akan komplemennya merupakan urasil, sedangkan timin itu komplemennya adalah adenin, sedangkan guanin dan sitosin itu sama seperti proses DNA. Dan kemudian kita sampai semuanya proses penambahan asam nukleat ini terjadi, kita sebut sebagai elongasi, dan kemudian akhirnya nanti ada proses terminasi, yaitu kita bertemu dengan daerah terminator. Nah, ketika kita membuat itu ada kalanya nanti terbentuklah ada ekson dan intron, di mana ekson ini adalah RNA yang mengkode pembuatan protein, sedangkan intron adalah RNA yang tidak mengkode pembuatan protein. Nah, karena kalau untuk membuat mRNA dan kita butuh daerah yang mengkode pembuatan protein, maka intron ini harus dibuang. Oke, sehingga nanti yang ada itu adalah RNA yang kita inginkan saja. Nah, kita ketahui bahwa proses pembentukan RNA itu adanya di nukleus untuk eukaryotik. Sedangkan prokaryotik tentunya karena dia tidak punya nukleus ya, jadi terjadi di dalam sitoplasma. Kali ini kita akan membahas